Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah yang alhamdulillah telah kita laksanakan. Dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan sholat Qiyamul Ramadan malam yang kelima, dan kita telah melaksanakan saum Ramadan, yaitu hari yang kelima, yang mana mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saum kita dari mulai hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu ini yang kelima, mudah-mudahan menjadi maghfirah, ampunan bagi kita semua, termasuk Qiyamul Ramadan. Kalau begitu sekarang malam yang ke-6, mudah-mudahan pun menjadi maghfirah, ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Saat kita melaksanakan ibadah saum, tentu bukan sekedar saum yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Tentu ada target yang telah Allah siapkan, yang harus kita capai selama kita melaksanakan saum 1 bulan lamanya. Apa target yang diharapkan dicapai oleh kita atau yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara target yang harus kita capai, kalau kita merujuk pada surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang masalah saum, di antaranya dari mulai ayat yang ke-183 sampai ke ayat 186. Di antara target saum itu yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Target yang kedua adalah in kuntum ta'lamun. Target yang ketiga la'allakum tashkurun, dan target yang keempat adalah la'allakum yarshudun. Kalau kita meringkaskan dari firman Allah yang tadi, bahwa saat kita selesai melaksanakan saum Ramadan itu ketakwaan kita meningkat. Yang kedua, keilmuan kita pun makin meningkat, yaitu keilmuan dalam urusan masalah apa? Keilmuan yang berkaitan dengan urusan masalah syariat. Keilmuan agama kita meningkat, pemahaman kita terhadap ilmu agama pun meningkat. Dan yang ketiganya, meningkat dalam urusan masalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya adalah kita itu keluar dari bulan Ramadan termasuk kategori orang yang selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kalimat la'allahum yarshudun. Kita ambil salah satu target saja, yaitu kaitan dengan kalimat la'allahum yarshudun. Yang disebut dengan bentuk kalimat yarsudun itu diambil atau bentuk isim masdarnya, ada yang mengungkapkan dengan kalimat ar-rasyadu, ada juga yang mengungkapkan dengan kalimat ar-rusydu. Ar-rasyadu dan ar-rusdu suatu saat suka diartikan kebenaran, yaitu kebalikan dari al-ghayyu, yaitu kesesatan. Tetapi bentuk ungkapan ar-rusdu juga atau ar-rasyadu pada satu saat diartikan juga petunjuk. Makanya kaitan dengan ibadah saum ini, ketika kita melaksanakan ibadah saum, ayat ini dicantumkan oleh Allah di ayat yang ke-186 di antara rentetan pembahasan tentang masalah ibadah saum. Dari mulai 183 sampai 185 itu kalimat saum disebutkan di dalamnya.
Tetapi di 186 justru kalimat la'allahum yarsudun itu menjelaskan tentang masalah bab doa. Maka kalau kita memperhatikan seolah-olah dalil ini tidak ada kaitannya dengan sebelumnya. Tetapi ternyata setelah dikupas oleh Imam Ibnu Katsir, ternyata ayat 186 walaupun ini menjelaskan tentang masalah bab doa, ternyata doa ini itu ada kaitannya dengan saum yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Makanya sampai Imam Ibnu Katsir mencantumkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa inna lis-shaimi, sesungguhnya bagi orang yang saum itu, inda fitrihi, di saat dia itu berbuka, dakwatan, ada satu doa maturaddu yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ternyata ketika orang itu melaksanakan ibadah saum, kemudian saumnya itu betul-betul diterima oleh Allah, saat orang ini berdoa pada saat berbuka, maka doanya ada jaminan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan orang ini melaksanakan ibadah saumnya itu harus mencapai pada tingkatan yarsudun. Apa makna dari bentuk kalimat yarsudun sehingga bisa menyimpulkan dari saumnya itu diijabahnya doa oleh Allah? Kalimat ungkapan yarsudun itu pun dimaknakan dengan kalimat al-hidayah, yaitu berkaitan dengan petunjuk. Maka disadari ataupun tidak, saat kita melaksanakan saum pada bulan Ramadan, ternyata orang yang melaksanakan ibadah saum itu ada yang berdasarkan hidayatul ilmi wal irsyad, yaitu dia melaksanakan ibadah saum itu hanya sekedar tahu dalilnya saja, yaitu sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi ada juga di kalangan orang-orang yang beriman, kalau yang tadi menunjukkan bahwa saum keumuman manusia seperti itu, tetapi bagi orang-orang yang beriman ketika melaksanakan ibadah saum itu mencapai pada tingkatan hidayatuddin wat taufik, yaitu hidayatuddin wat taufik ini orang melaksanakan ibadah saumnya bukan sekedar hafal pada dalilnya saja, tapi justru menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bisa merusak nilai pahala saumnya. Nah, makanya inilah sebetulnya yang dibutuhkan oleh kita. Ketika seseorang melaksanakan ibadah saum berdasarkan ungkapan hidayatuddin wa taufik, maka dia saumnya itu akan benar, saumnya itu akan beres, dan saumnya itu menjaga dari perkara-perkara yang bisa menghilangkan nilai pahala saum. Saat datang waktu berbuka, kemudian dia berdoa, maka doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantaranya yang harus kita wujudkan dalam kehidupan ini, khususnya pada saat bulan Ramadan ini. Jadi kita berusaha dari saumnya ini melahirkan yang disebut dengan yarsudun, yaitu berpegang pada bentuk ungkapan hidayatuddin wa taufik. Maka selesai melaksanakan ibadah saum, baru meningkat kaitan dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Maka apa buktinya? Bahwa saat kita selesai melaksanakan ibadah saum, bahwa betul target yarsudun itu sudah kita dapatkan. Maka diantara tanda kita mendapatkan yang disebut dengan yarsudun itu, buktinya ada dua. Yang pertama, yaitu makin meningkat sifat muraqabah kita. Artinya kita yakin diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yakin pada bentuk kalimat innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengawasi kepada kalian. Maka ketika seseorang yakin bahwa selalu diawasi oleh Allah, maka setiap tindak tanduknya, setiap ucapannya, setiap amalnya itu dia akan penuh dengan kehati-hatian bernilai asidku, yaitu kejujuran. Inilah diantaranya muraqabah lahir dari bentuk ungkapan hidayatuddin wa taufik. Kemudian yang keduanya, setelah keluar dari bulan Ramadan, maka al-istiqomatu, orang tersebut tetap konsisten melaksanakan berbagai macam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat bulan Ramadan rajin qiyamul Ramadannya, keluar bulan Ramadan melaksanakan yang disebut dengan qiyamul lailnya.
lalu di bulan Ramadan rajin baca Qur'annya, keluar dari bulan Ramadan pun itu tetap kebiasaan membaca Qur'an tidak ditinggalkan. Ketika bulan Ramadan yang disebut dengan sedekah itu dilakukan, maka keluar dari bulan Ramadan pun sifat dermawannya itu tidak pernah hilang. Maka orang yang seperti inilah masuk pada kategori orang-orang yang la'allahum yarsudun, yaitu selamanya ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya target yang harus kita capai di antara 4 target yang disiapkan oleh Allah, yaitu kita berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya la'allahum yarsudun ini kita dapatkan? Maka selama kita melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan ini, jangan lepas dari kalimat imanan wa ihtisaban, yaitu dasarnya iman, ihtisaban dan ikhlas karena Allah, serta iman tetap akan istiqomah, ihtisaban tetap ada dalam diri kita. Yang bisa menjaga dan memeliharanya adalah tilawatul Quran, dengan cara mengkaji, memperdalami ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah selama kita itu mengkaji ayat-ayat Al-Quran, iman kita itu minimal tetap maksimal meningkat, ihtisabannya pun akan terus ada dalam diri kita, sehingga nanti kita keluar dari bulan Ramadan akan menjadi orang-orang yang yarsudun, selamanya ada dalam petunjuk Allah, yakni kita tetap memiliki sifat muraqabah, dan yang kedua memiliki sifat istiqomah. Maka insya Allah balasan dari Allahnya, dosa kita akan diampuni oleh Allah, rizki pun akan dimudahkan, dan paling utama falahum ajrun ghairu mamnun, kita akan mendapatkan nilai pahala yang tidak akan pernah terputus. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah diantaranya makna dari ungkapan yarsudun. Untuk itu mudah-mudahan Allah menjaga kita, memelihara kita selama melaksanakan saum Ramadan tahun ini itu lebih baik dari tahun yang sebelumnya, dan mudah-mudahan meningkat ketakwaan kita, meningkat keilmuan kita, meningkat rasa syukur kita, dan selamanya kita ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.